Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil istiqomah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah mushola Baitus Sakara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak bosan, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan, curahkan kepada kita semuanya. Yang pertama, nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah. Karena ternyata yang Allah berikan nikmat hidayah, meyakini bahwa Islam sebagai agamanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang enggak mendapatkan. Ya, panjenengan semuanya, kita semuanya di sini sudah Allah berikan nikmat iman dan Islam itu mendapatkan nikmat hidayah. Nikmat hidayah inilah yang nanti akan menjadikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bernilai, menjadi hamba-hamba yang kemudian mendapatkan peluang pertolongan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam segala kondisi keterbatasan, mungkin kita tidak memiliki harta sebagaimana mereka yang sugih blegedu. Ya, ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Mungkin kita tidak memiliki kedudukan yang tinggi sebagaimana para pejabat, bukan nopo-nopo. Ya. Mungkin kita tidak memiliki banyak kelebihan-kelebihan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, bukan nopo-nopo. Kenapa? Karena kita masih mendapatkan satu nikmat yang penting banget, yakni nikmat hidayah niku. Nikmat hidayah membuat hati kita ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mudah dan semangat untuk mengerjakan ibadah, nggih. Poso nggih mboten sambat. Ibu enten sing sambat mboten poso. Mboten nggih, tetep semangat nggih Bu nggih. Ten mriko tebih sami sambat Bu. Poso kok ora rampung-rampung wis ngoten. Jadi nek menjelang akhir-akhir ngeten niki senenge minta ampun, ya, karena bebannya itu segera akan pergi gitu ya. Tapi bagi mereka yang mendapatkan nikmat hidayah, menikmati ibadah, ya, puasa ini bisa makin meningkat kualitas dan kuantitas ibadahnya. Mau ditinggalkan puasa niku sedih. Jangan termasuk sing sedih napa sing seneng. Tenan Bu. Nggih seneng tapi sedih nih Bu nggih. Ya. Sedihnya karena sepertinya kok kita belum optimal gitu loh ibadah ini. Nggih betul. Senengnya karena nggih nek Idul Fitri niku kabeh-kabeh seneng, namanya hari raya mosok sedih nggih. Hari raya itu sing duwe klambi anyar nggih ngangge klambi anyar, sing mboten duwe mboten sah, kecewa, mboten napa-napa. Tidak membatalkan Idul Fitri, mboten ngangge baju anyar, ngene Bu. Ya. Sing ten mejane pun kathah napa Bu?
lodong toples, terus kue-kue kongguan yang isinya rengginang. Disyukuri alhamdulillah, sing dereng enten nggih mboten sah kecewa, mboten napa-napa Bu, nggih. Wong jaman lagi sulit ngoten nggih. Sak niki. Ya, yang penting kita bersyukur kepada Allah. Nanti dari Raya Idul Fitri semuanya senang, semuanya gembira. Ya, kenapa? Karena dosa-dosanya insya Allah dilebur semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus dengan catatan dosa dan kesalahan sama Allah itu pun dihapus resik. Ibarat kertas niku, ngeten iki Bu, putih resik, ya. Mboten enten catatan-catatan negatifnya udah dihapus semuanya. Nah, tinggal catatan-catatan kesalahan sama sesama manusia. Nah, makanya kita halal bihalal, saling memaafkan. Supaya apa? Supaya setelah ibadah Ramadan, tarawih, tilawah Quran, infak, zakat, sedekah, macam-macam ibadah kita tunaikan di bulan Ramadan, dosanya pun dilebur sedanten, ya. Lalu yang dengan sesama manusia kita saling memaafkan juga dosanya hilang kabeh, kosong-kosong, nggih Bu nggih. Maka kita itu menjadi fitri, ya, menjadi suci kembali kados kertas putih niki wau. Kantun berikutnya kita berikan catatan-catatan yang positif. Ya, insyaallah ngoten semangatnya begitu, ya. Sehingga kita selaku seorang muslim dengan ada nikmat hidayah niku wau, kita ngibadah, ya. Dosa-dosa diampuni, dengan itu semuanya dengan rahmatnya Allah, maka nanti di yaumil jaza atau hari pembalasan Allah akan tempatkan kita di tempat yang terbaik, yakni surganya Gusti Allah. Cocok mboten? Cocok. Jenengan pilih pundi? Ten donya sugih mblegedu ning tidak mendapatkan nikmat hidayah, mangke ten akhirat sak lawas-lawase mendapatkan siksa. Atau ten dunya niki rada melarat ngoten, mangan sok boten, gitu. Terus nggih sawahe boten gadah, gitu. Omahe ngontrak, gitu. Tapi untuk nikmat hidayah terus ten akhirat di ngapura dosane kalih Gusti Allah mlebet surga. Jenengan pilih pundi? Sugih mlebu swarga? Nggih. Padha kula. Pengennya ngoten nggih. Ya, tapi kadang keinginan kita itu tidak semuanya harus dituruti sama Allah, ya. Sapa ngerti nek jenengan sugih terus isine malah pengine maksiat terus ngoten. Ya. Nah, bareng sugih ndedit pengine bengi-bengi mboten traweh, tapi dolan ten mall, ya. Pun mboten traweh, mboten tadarus, nggih. Mboten salat isya, malah ten mall niku cuci muka, cuci mata. Ngangge deterjen apa mboten? Ya, malah nambah dosa. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan nikmat hidayah niku wau, nikmat yang sangat-sangat kita nantikan dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Ya. Ibu-ibu meyakini dengan nikmat hidayah itu kita semuanya meyakini bahwa seluruh amal kebaikan kita niku dicatat sama malaikat pencatat amal kebaikan, mangke dibales kali Gusti Allah dengan swarga. Keyakinan begitu, ya. Jadi kita enggak nuntut, ya Allah muga-muga engko bar salat maghrib ten ngandhap sajadah kula enten duit 1.000. Enten sing ngoten? Mboten nggih. Niki nek jenengan misale ngoten, misale Bu. Misalnya ini Allah berbaik hati memberikan pahalanya enggak di akhirat tapi di dunia dalam bentuk nek bar salat fardu ten ngandhap sajadah enten arto 1.000. Purun mboten jenengan? Halo? Purun apa mboten? Ning mangke ten akhirat mboten entuk swarga. Purun apa mboten? Ah, tenane Bu. Ya. Bar salat maghrib 1.000, bar salat isya ngandhap sajadah enten malih 1.000. Mang sedina sewengi 5 wektu berarti 400.000 sedina. Kuwi nek salat fardhu tok, nek salat sunah barang entuk 50.000. Kira-kira sugih kabeh mboten kaum muslimin?
kabeh. Terus bar niku do nyambut gawe napa mboten? Mboten perlu ngopo dadak nyambut gawe. Duwite sugih gitu. Lah terus mangke sing dodolan bakso sinten? Bakul baksone ya wegah. Ngopo dadak dodolan bakso repot-repot tudanan barang ya. Wong ben salat duwite metu. Nah, mila ibu-ibu, pahala itu tidak Allah berikan tentunya. Gitu. Tapi nanti dikumpulkan kita akan memanen di akhirat. Sehingga sholat kita ikhlas lillahi ta'ala, muga-muga kecatat malaikat, insyaallah dicatat pasti ya. Dapat pahala nanti di akhirat kita sama-sama panen. Ya. Kere ning donya ora apa-apa ning mriko sugih. Ya. Melarat ten donya mboten napa-napa ming sedilit nggih. Paling pinten tahun, Pak? Niki paling sepuh pinten tahun yuswane? 74, Pak. Oh, Masya Allah, 80 nggih. Ajeng dugi pinten, Pak? Derek kali pangeran ngoten mawon nggih. Nggih. Sak suwe-suwene nggih 100 tahun, gitu, Bu. Bar niku pun wassalamualaikum to, Bu. Nah, mengeten akhirat niku salami-laminyo gitu. Bertahun-tahun, berabad-abad, selama-lamanya kita hidup. Kalau hidupnya di akhirat kita mendapatkan nikmat surga, kan penak seterusnya. Gitu, Bu. Rekosone maksimal 100 tahun ten donya, maksimal. Niku nggih mboten rekoso terus, gitu, Bu. Tetep enten senenge, enten bahagiane. Gitu. Kere bahagia nggih kathah. Melarat seneng atine kathah. Yang penting syukur. Sugih mboten bahagia enten mboten? Kathah, Pak. Sugih blegedu ning uripe mboten bahagia. Ya. Nang omahe padu terus karo bojone bahagia napa mboten? Mboten. Anake kena narkoba bahagia napa mboten? Mboten, ya. Mending sugih, bojone sholihah gitu, anake soleh dan solehah. Cocok mboten? Mangke ten akhirat insyaallah. Nah, Ibu rahimahullah dan Bapak sekalian, yang kedua, kita sama-sama perbanyak sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya kita juga terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti di akhirat pada saat nggak ada pertolongan yang lain, oh itu dulu di dunia sering melantunkan sholawat kepadaku, maka dengan izin Allah Rasulullah nanti bisa menurunkan syafaat kepada panjenengan semua. Ya, milo kata-katai sholawat. Ya. Jangan betul nopo sholawat niku nggih sambil ngerajangi lombok sholawatan, ten Bu. Allahumma sholli ala Muhammad, ngajangi brambang nggih sholawatan niku sae. Ya. Supaya apa? Pahalanya nanti rahmatnya Allah itu berlimpah kepada panjenengan. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu kekasihnya Allah. Dan kita banyak-banyak mendoakan kekasihnya Allah itu sama Allah ikut dicintai. Ya. Allah cinta Nabi Muhammad, ya. Lalu kita mencintai Nabi Muhammad juga dengan banyak sholawat, itu Allah akan cinta kepada kita. Rumusnya ngoten. Ya. Milo perbanyak sholawat supaya kita mendapatkan cinta dari Allah, dan nanti cinta dari Allah itu akan berwujud Rasulullah Muhammad memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nek pun pikantuk syafaat, Bu. Enten sing jenenge syafaat muri. Oh, aat. Oh, tapi nami lengkapnya syafaat. Oh. Mari ten mriko rencang kula enten sing jenenge syafaat. Mangke tiwas kula sanjang. Kita sudah mendapatkan syafaat loh, yang dapat syafaat istrinya. Istrinya Pak Syafaat maksudnya. Nah, betul. Jadi betul enten ya sing jenenge syafaat. Tan mriki. Nah, syafaat Rasulullah itu akan kita dapatkan kalau kita banyak-banyak melantunkan sholawat, kita banyak-banyak meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Ya, mencontoh sunah-sunahnya, menerapkan sunah-sunahnya. Kan kathah Bu sunah-sunah Nabi niku nggih. Misalnya hari Jumat potong kuku, ya. Hari Jumat potong rambut misalnya, nambah ganteng, wis tambah ganteng sesuai sunah Nabi untuk pahala. Kan penak gitu.
potong kuku gen boten dawa-dawa, nek nyakar gen boten sakit. Nah, niku nggih dapat pahala ya. Terus sunah Nabi banyak banget ya. Misalnya jenengan ajeng dahar ya. Dahar itu sambil duduk pakai tangan kanan, itu sunah ya. Terus nek enten sing dahar kok mlaku-mlaku niku niru sinten? Sing dahare sambil jalan. Niru jaran. Lah nggih. Nek kaum muslimin nirune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau dahar duduk gitu Bu. Terus baca basmalah atau berdoa gunakan tangan kanan. Ngunjuk ngoten. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita makan tangan kanan berdoa itu, ngunjuk juga begitu tangan kanan berdoa ya. Meskipun kadang ngeten Bu, tangan kanan itu muluk Bu, tengkleng ngoten niku. Tengkleng ya. Terus gandeng seret, minumnya pakai tangan kiri. Lah sing resik tangan kiri kok Pak gitu. Ndak apa-apa yang meskipun tangan kiri resik, tapi sunahnya minum itu pakai tangan kanan. Milo meskipun bar nyekel tengkleng, balungan niku nggih, enggak apa-apa. Ambil gelas pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Itu sunnah Nabi namanya. Jadi kita udah minum, hausnya hilang, dapat pahala pula. Kan penak dari kaum muslimin itu. Ya, dan macam-macam sunah-sunah yang lain banyak banget. Tidur itu nggih sunah bisa. Sunahnya tidur niku pripun? Enten sing pirsa. Kanjeng Nabi kalau tidur, kalau sare ya, itu beliau miring ke arah kiri atau kanan? Kanan. Ternyata setelah dicek sama ahli medis, posisi jantung kita itu di dada sebelah kiri atau kanan? Jantung. Dada sebelah kiri. Ya. Ten kiri. Terus posisi tidurnya itu jantungnya di atas, Bu. Ten nginggil. Milo miring ke kanan. Itu sunnah Nabi. Ternyata beda, Bu. Beban jantung kalau jenengan sare nggih, miringnya ke kiri, jantung berada di posisi bawah, dengan jenengan miringnya ke kanan, jantung berada di posisi atas, itu beban memompa darahnya itu lebih berat ketika jantung berada di sebelah bawah. Bila pas jenengan sare, ya berikan kesempatan jantung mompone itu mboten kabotan. Milo taruh di sebelah atas, miringnya ke arah kanan, itu sunnah Nabi. Ya. Mujur pundi? Iki mujure kados mayat gitu. Mujur ngaler madhep ngileng. Lah kamare angel disetting ngoten niku mboten napa-napa. Sak mujur-mujure mboten napa-napa. Mujur ngidul nggih saged, mujur ngulon nggih saged, sing penting ngiringe kanan. Ngoten nggih. Nah, itu sunnah Nabi. Jadi kita bangun tidur sampai tidur lagi menjalankan sunnah Nabi itu berarti tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Di samping banyak sholawat ya, itu yang insya Allah nanti akan memperbanyak peluang bagi kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi kelak di hari kiamat. Purun apa mboten? Nah, monggo sarang-sarang diterapkan nggih. Ya. Pun dinten Rebo misalnya, kukune pun dawa-dawa pun risih. Ajeng dikethoki, rong dina kas Jumat. Tak nunggu Jumat wae ben sunah. Ngoten Bu. Jadi bersabar sehari 2 hari demi mendapatkan sunnah Nabi. Nah, itu mendapatkan pahala. Berarti tanda cinta kita kepada Rasulullah itu kita buktikan dalam amal keseharian kita. Ngoten Bu, sehingga dengan begitu jenengan berpeluang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita masuk ke tema. Ya. Tadi belum pengantar artinya. Temanya kata Mas Tio tentang ukhuwah. Ya. Ukhuwah atau persaudaraan. Momentum Ramadan ini bagaimana bisa kita gunakan sebagai momentum untuk merajut persaudaraan. Tapi saya ingin membagi ukhuwahnya menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama muslim. Ngeten iki, ya. Kita ini sama-sama muslim,
Maka meskipun negarane beda, sukune beda, kedudukan pangkatnya beda, asal agamanya Islam, berarti kita ini semuanya bersaudara, dipersaudarakan dengan akidah, dengan keyakinan Islam kita. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah. Watoniyah niku pripun? Ukhuwah watoniyah itu ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa hubungannya Ramadan karo NKRI? Nah, mangke kula jelaske sithik. Terus yang ketiga, ukhuwah ya, antara umat Islam dengan semua ya, dengan non muslim ya. Kalau watoniyah tadi dengan konteks negara, dengan pemerintah. Kalau yang ukhuwah insaniyah dengan sesama manusia apapun agamanya. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika surat Al-Hujurat, ini saya catat nih. Al-Hujurat ayat 10. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Ya, artinya ngeten. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang dirahmati. Wonten ayat menika Allah SWT menegaskan sesama mukmin itu bersaudara. Ya. Meskipun niku wau ya, sukunya berbeda. Satu suku Jawa, satu suku Sunda, satu suku Batak, satu suku yang lain-lain. Tapi podo-podo imane berarti kita bersaudara. Meskipun juga kedudukan pangkatnya beda-beda. Ada yang jadi pejabat, ada yang rakyat jelata ya. Ada yang punya pangkat, ada yang enggak punya apa-apa. Tapi podo-podo imane kali Gusti Allah berarti bersaudara. Maka karena bersaudara ya, ketika ada satu saudaranya yang sakit ya, terdolimi, menderita, mestinya saudara yang lain ini ikut berempati. Ikut berempati. Milo di dalam Islam itu, ibu-ibu rahimahullah dan bapak sekalian, mengajarkan kepada kita sisi-sisi kepedulian ya, kepedulian yang itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir ya, dengan sesama orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Salah satu contohnya misalnya begini, betapa indahnya Islam itu ya, salah satunya dengan kita melihat apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang memerintahkan kepada kita menjadi sosok-sosok makhluk-makhluk sosial yang baik ya. Ada hadis bunyinya ngeten, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau nek raiso ngomong sing apik-apik lebih baik diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Terus lanjutannya, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Ya. Terus lanjutannya, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Ini contoh hadis yang menunjukkan betapa indahnya Islam. Memerintahkan Kanjeng Nabi 3 poin ya. Yang pertama, bicara yang baik. Sing baik niku sing pripun, Bu? Bicara yang baik itu berarti tidak menyakiti hati orang lain. Kula niki ngomong ngeten niki menyakiti hati jenengan apa mboten? Ada yang tersinggung enggak? Oh, syukur-syukur nek enten. Ning terus sadar.
Mugi-mugi mboten tersinggung ya Bu nggih. Semuanya untuk kebaikan insyaallah. Jadi ngomongnya yang baik-baik. Meskipun ada peluang untuk ngrasani tanggane mboten sah. Peluangnya di mana ngrasani tangga niku? Pas blonjo teng warung ketemu ibu-ibu yang lain ya. Ada satu yang tung menyampaikan kabar negatif tentang Bu X gitu ya. Kira-kira jenengan iku kebelet urun napa mboten? Mbumboni napa nambahi? Nah, ngoten iku lho Bu biasane. Mbok rada ditahan ngoten. Tahan gitu. Jenengan punya info A1 valid banget. Ibu X ini memang marai anyel misalnya gitu ya. Tapi mang tahan ya. Tahan saja, enggak usah dikeluarkan info itu gitu. Wah, ini biasanya yang terjadi satu memulai gosip tentang Ibu X niki wau, yang lain bumboni. Ya, sehingga kabeh semua mengungkapkan hal-hal negatif tentang si Ibu X niki wau. Dintekke ten mriku ya. Blonjo jane mang menit rampung, dinteni bapake nang omah, jare gur tuku terasi gitu. Tibake ora bali-bali gitu ya. Kaya lagune sinten niku, Pak. Nah. Lah niku, Bu. Jadi kesuwen akhirnya ya, blonjone dadi lama pun suwe nggih. Terus mboten gendang masak nggih. Terus malah ten mriku nggih dosa. Padahal perintahnya Nabi itu ngomong sing apik nek mboten saged lebih baik diam. Terus nenten sing mulai mengawali menggosip jenengan bicara yang baik niku pripun? Bu, seposo mboten sah gosip. Nah, itu berarti baik ya, memberikan nasihat. Pun ngomong sanese mawon, sanese sing niku. Rego brambang pripun sakniki? Nah, ngoten mawon. Dialihkan perhatiannya, dialihkan omongannya. Ya. Jangan menambahi, jangan bumboni. Gitu. Nah, contohnya begitu. Jadi bicara yang baik nek mboten saged meneng. Ya. Terus yang kedua tadi ya. Kalau bicara yang baik itu sekarang enggak cuman omongan, Bu. Ini sekarang dengan dunia HP ya. Dunia HP. Bicara itu tidak harus dengan bibir tapi dengan jempol. Komenten grup, komenten media sosial niku lho. Kadang nek komen nyelekit. Ya. Pedes-pedes. Itu ngumpuli pedese lombok jemprit. Ya. Jadi baik melalui perkataan maupun melalui tulisan ya, itu kita mesti hati-hati. Ya. Kalau nggak bisa nulis yang baik-baik, wis mending mboten sah nulis mboten mau. Ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, udah nggak bisa ngomong, diam saja. Nah ini yang pertama. Yang kedua itu betapa luar biasanya Islam itu. Kalau jenengan ada tetangga yang sakit, tan mriki usum tilian apa mboten? Usum. Nah itu tradisi sunnah Nabi. Ya. Satu sisi dengan tilian itu berarti ukhuwahnya terjaga. Gini mboten? Ditilii merasa ada perhatian. Terus didoakan. Pun ngoten ajeng kondur ajeng pamitan ninggali amplop. Raketang 10.000, 20.000, gitu Bu nggih. Urunan ngoten niku. Niku selaku yang sakit merasa rodok bombong napa mboten? Nah, rodok bombong. Jadi kadang kesembuhan itu tidak semata-mata karena obat yang dari dokter, tapi kesembuhan itu datang karena adanya doa, penyemangat, support dari lingkungan sekitarnya. Gendang mantun Bu, gendang jangan Pak, kami udah kangen sholat jamaah bareng ten masjid misalnya. Nah niku jadi semangat sembuhnya tambah kuat. Pun boten ditilii, boten nonton sing ndungoni ya. Guru krungu tok. Enak sing malah nyepatani gendang modar wae jane. Niku meskipun dokter canggih, niku mari napa ndang bablas. Nah itu loh Bu, manfaatnya. Kita pilihan ngoten niku ya.
itu disunahkan, dicontohkan Kanjeng Nabi, ya. Bagian dari cara kita memuliakan tetangga-tetangga kita, ya. Kalau dia sakit, kita jenguk, kita doakan, kemudian disupport supaya semangat sembuhnya itu kuat, gitu. Sehingga lekas sembuh. Kalau ada tetangga yang punya hajat, disengkuyung sareng no betul. Enten rewangan betul ten mriki. Nah, rewangan pirsa nggih. Iris-iris lombok, oh pun catering sedanten. Nggih saniki pun praktis nggih. Zamane mboten kados zaman kula cilik nika, nggih. Zaman kula ten Cilacap nika, Bu. Nah, ten mriki mboten ngertos kula. Niku nek enten sing gadah hajat, ewuh ngoten niku. Kursine niku pinjem kursi ke tetangga-tetangga, Pak. Enten kursi model panjang risban niku. Ya. Itu misalnya ada rumah tetangganya punya risban sepasang dua ngoten. Dua-duanya diambil, Bu. Dibawa gitu. Ada yang punya kursi panjang lagi diambil lagi. Terus ada yang punya mebel agak bagus diambil juga. Semua dipinjem, Bu. Ya, jadi pinjem dari banyak rumah-rumah ngoten niku dikumpulke jadi sak rumah sing duwe hajat niku. Makanya sedina rong dina diwangsulke. Mejone nggih ngoten niku. Dados mboten enten penyewaan jaman riku. Nek gadah ewuh ngoten niku disengkuyung sareng-sareng tangga teparo. Terus ibu-ibu nggih masak sareng-sareng. Nggih niku catatannya setunggal karo ngrasani tanggane sing mboten teko. Itu catatannya. Nah itu kan akan terbangun keakraban, terbangun kedekatan, saling nyengkuyung, saling membantu. Nah itu masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang betahi, tinggal ten mriku niku betahi, betah. Ya, karena merasa saling dibantu, ya saling nyengkuyung satu dengan yang lain. Dan ini syariat agama Islam yang semacam ini, ya sudah disyariatkan untuk pahala, ya. Nggih bebrayan nggih sekeco itu Bu. Lajeng kita menjadi nyaman dan betah untuk berada di situ. Ya. Tetangga kita itu udah kayak saudara. Ya. Mungkin saudara-saudara kandung kita jauh-jauh, di Jakarta, di Bandung, di pundi-pundi, yang setiap hari ketemu nggih tonggo-tonggo kanan kiri depan belakang rumah kita itu. Maka kalau kita ada apa-apa, biasanya yang membantu pertama kali sedulur kita yang jauh atau tetangga yang dekat? Tetangga yang dekat. Milo, Islam mengajarkan melalui Kanjeng Nabi, fal yukrim jarahu. Muliakanlah tetanggamu. Karena tetangga inilah yang terdekat dengan kita. Bot repote nggih kita yang akan minta bantuan tetangga-tetangga kita. Nah, ngoten Bu. Jadi ini syariat Islam. Ya. Dengan begitu ukhuwahnya akan terbangun dengan tetangga rukun, akur, ya, tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan. Ya. Lalu yang ketiga, kalau kita punya tamu, di istilah Jawa itu ada istilah namanya gupuh, lungguh, terus aruh, suguh. Sekawan nih Mbah. Urutannya pripun itu? Mempersilahkan. Pertama tamu kita persilahkan. Ya, masuk, lalu kita persilahkan duduk, lungguh gitu. Terus yang kedua, aruh itu maksud dan tujuannya apa? Itu kan juga disampaikan di situ. Lalu suguh itu berarti entene nopo nggih didalke, disuguhke, nggih. Entene kurma didalke kurma. Entene roti kongguan isi rengginang nggih didalke mboten napa. Nggih. Entene toya pethak nggih didalke toya pethak. Itu namanya suguh. Ya. Terus napa malih setunggal niku, Bang? Suguh, gupuh. Gupuh niku pripun, Mbah? Gupuh niku yuk bersegera untuk memuliakan ngoten nggih. Nah, itu. Jadi itu tradisi Jawa dan ini sesuai sunnah Nabi. Ya, maka memuliakan tamu begitu caranya. Bahkan dalam Islam kalau misalnya tamunya mau nginep Bu, tuan rumah punya kewajiban 3 hari untuk menservis, memberikan pelayanan, pokoknya koyo tamu istimewa. Tapi tamu ini nggih harus tahu diri. Ya, misalnya didamelke sarapan kali panjenengan kangkung gorengan tempe. Sebagai tamu yang baik niku nggih alhamdulillah.
Aja ngrasani kok gur tempe karo kangkung, mbok yo iwak ngono lho. Ampun ya. Iku tamune kurang ajar. Ya. Bahkan dalam Islam punya kewajiban 3 hari. Kalau tamunya nginep. Ya, nginep ya. Makanya kalau kita mau menerapkan syariat Islam ini secara utuh, Bu, rumah kita itu harus kita setting menjadi rumah yang ramah tamu. Ramah tamu niku pripun berarti? Berarti setidaknya ada satu kamar khusus yang kita pisah dengan kamar keluarga, ya, yang membuat tamunya nyaman. Wah, berarti omahe kudu gede no Pak Sugeng. Nggih. Alah Pak Sugeng niki omah sak uplik wae. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Ya mboten napa-napa, namanya syariat itu semampu kita. Semampu kita, tidak diharuskan begitu. Tapi kalau mampu ya, duwe duit, duwe lahan ya, rumah itu mestinya ada disediakan satu kamar khusus untuk tamu yang terpisah dengan kamar keluarga atau kamar-kamar keluarga kita. Supaya apa? Keluarga nggih nyaman, tamune nggih nyaman. Nah, itu memuliakan tamu salah satunya begitu, Bu. Nah, ini kaitannya nanti panjang ya, syariat Islam kalau diterapkan itu luar biasa. Jam pinten niki? Mari jam pinten, Pak? Oh, nggih. Nggih, pun itu yang pertama nggih. Ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama muslim itu apapun derajatnya, pangkatnya, sukunya, kalau muslim berarti saudara. Niku. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Kita ini sama-sama berada di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok Ramadan dihubungkan dengan ukhuwah watoniyah niku napa wonten hubungannya? Ternyata ada. Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal berapa, Bu? 17 Agustus tahun 1945. Ada yang pirsa, itu kalau tanggal Hijriah tanggal pinten? Itu ternyata bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, tahun 1364. Ya, dari tahun Hijriahnya. Ya. Jadi ternyata Indonesia merdeka itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal songo, dinone dino Jumat. Niku teks proklamasi niku ndamel lebar sahur. Bengi sahur niku ndamel ya. Paginya jam 10 proklamasi gitu. Jadi ternyata Indonesia sebagai sebuah bangsa ya, lahir 17 Agustus itu berbarengan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Nah, ini kita harus menyadari ini supaya apa? Bahwa ternyata erat kaitannya antara kemerdekaan bangsa kita dengan momentum dalam agama Islam, yakni momentum Ramadan. Kalau kita tarik lagi ke belakang dalam sejarah negara kita, ternyata yang ikut berjuang ya, melawan penjajahan, para pahlawan-pahlawan itu, banyak di antara mereka itu yang berstatus sebagai ustadz, kiai, pemilik pondok pesantren ya, yang mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pahlawan sing jenengan paling tepang sinten? Pahlawan sing jenengan namanya akrab, paling jenengan kenal itu siapa, Bu? Diponegoro. Diponegoro niku ya, melawan penjajah Belanda niku waktunya paling singkat. 1825 sampai 1830. Berarti jam 6 lebih. Selawe sampai jam 6 lebih 30. Mang menit tok berarti. Boten niki tahun sanes jam.
1825 sampai 1830. 5 tahun perlawanan Pangeran Diponegoro, dan beliau membangun semangat perlawanannya itu dalam rangka misi suci, ya, atau dalam rangka mengemban semangat jihad. Ya. Perangnya perang jihad fisabilillah. Ya. Dan kemudian perang yang digelorakan 5 tahun itu telah membuat penjajah Belanda itu bangkrut, Mbak. Ya, bangkrut ngeladeni Diponegoro karena perlawanannya luar biasa kerasnya. Nah, sehingga beliau dijinakan dengan pertempuran itu nggak bisa, akhirnya ditipu, ya, ditipu. Niku penipuannya ya terjadi bulan Syawal, bar poso ngeten niki rampung, niku komandan pasukan Belanda ngejak silaturahim. Istilahnya Pak Pangeran Diponegoro, iki kan bar poso, kita mbok ketemulah gitu. Halal bihalal istilah kita, ya. Lalu disepakatilah ada pertemuan, bukan pertemuan perang tapi sekedar ketemu, ya, di bulan Syawal, terjadi di Magelang, Pak. Pangeran Diponegoro wong nggih niku bar poso, terus pertemuannya silaturahim, dan menyambung silaturahim itu dianjurkan gitu. Beliau nggak bawa senjata, Pak. Teman-temannya, pasukannya juga nggak bawa senjata. Wong pertemuannya agendanya silaturahim. Nah, ternyata Belanda itu menjebak. Pangeran Diponegoro niku ditangkep, ya. Mereka bawa senjata lengkap, Pangeran Diponegoro dan pasukannya ini yang masih bawa senjata pun dilucuti semua, ya. Lalu ditangkap, dibawa ke Makassar, ya, di penjara di sana. Benteng 5 Makassar. Kalau mau nate mriko mlebet ruangane penjara niku nggih mesake. Ten Makassar niku. Nah, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, banyak pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan itu mereka adalah para kiai, para ustadz, ya. Bahkan Pangeran Diponegoro ini keturunan raja, ya, yang memilih tidak bertahta sebagai raja tetapi memilih membangun perlawanan di luar keraton, ya, menggalang kaum muslimin untuk melawan penjajah. Demikian juga yang lain, banyak lagi pahlawan-pahlawan. Kalau kita cek satu persatu itu mereka adalah pejuang-pejuang yang menggelorakan perlawanan jihad fisabilillah. Sehingga kemudian 17 Agustus merdeka, ya, bertepatan dengan 9 Ramadan dan harinya hari Jumat. Nah, ini berarti Indonesia dan Islam dan Indonesia itu satu kesatuan. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertulis, Bu, dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi semuanya tidak bisa memungkiri bahwa ada jasa luar biasa dari para ulama, para santri, para kiai, ya. Maka ada istilahnya tentu. Jenengan pun nate mireng jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu jas merah. Lalu ada istilah yang lain, jas hijau. Ada yang tahu jas hijau? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, ya. Para ulama itu sudah berjasa luar biasa membangun perlawanan memerdekakan Indonesia. Yang paling fenomenal itu adalah apa yang dilakukan oleh beliau Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah kemerdekaan, Bu, bulan Agustus, September, Oktober itu Belanda mau menumpang ke Nika. Nika itu tentara internasional gitu yang akan melucuti senjata gitu. Nah, ini Belanda dompleng di situ, mau menjajah kembali Indonesia. Nah, itu kedengaran oleh bangsa Indonesia, lalu beliau Hadratus Syekh itu memberikan satu resolusi atau ultimatum namanya resolusi jihad. Tanggal 22 Oktober 1945. Ini kurang sasi bar merdeka. Mau dijajah lagi, maka beliau mengultimatum kaum muslimin yang berjarak 90 kilo dari Surabaya wajib hukumnya untuk datang ke Surabaya
nggawa senjata yang dipunyai, duwe keris ya digawa kerisnya, duwe tombak digawa tombake ya, duwe bedil gawa bedile, duwe pacul gawa pacule, pokoke main Surabaya. Ngopo? Nyambut kedatangan Belanda yang mau menjajah kembali. Nah, terjadilah pertempuran, Bu. Di Surabaya itu ada Jenderal Malabi yang meninggal itu. Ya. Mati. Nah, ini perlawanan dilakukan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga nggak jadi menjajah lagi. Hanya Indonesia merdeka, dan itu buah dari resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. 22 Oktober. Berarti santri berjasa mboten untuk kemerdekaan Indonesia? Berjasa sekali. Milo aneh kalau ada orang kok bilang kaum muslimin itu wong Islam kuwi tidak NKRI. Wong Islam kuwi tidak cinta kepada negara. Itu berarti buta sejarah. Enggak tahu sih, wong sejarah merdekanya Indonesia itu yang berjuang para santri, para kiai. Ya, para ulama mengorbankan perlawanan terhadap penjajah. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, jadi dalam konteks ukhuwah watoniyah ini, ya, kita ini sudah menjadi sebuah negara yang merdeka, maka bagaimana kita selaku warga bangsa itu akur satu sama yang lain, meskipun sukunya berbeda, warna kulitnya beda, bahasanya beda, nggak apa-apa. Ya. Kita punya namanya semangat NKRI. Nah, udah, pokoknya wis kok Papua, agamanya Kristen, kulitnya ireng, rambutnya keriting, kowe dulurku. Kenapa? Kita sama-sama NKRI. Seko Aceh misalnya, ya sama, kulitnya rada resik. Wonge rada dhuwur-dhuwur misalnya tadi. Ya, agamanya podo Islami, sansoyo, berarti secara Islam bersaudara, secara negara juga bersaudara. Jadi tidak ada gunanya kita saling pencerengan dengan Papua, diadu domba antara kita dengan Batak, Madura dengan Kalimantan, diadu-adu ngene iki lho. Itu kan strategi penjajah. Biar Indonesia nggak bersatu itu didu. Ya. Satu dengan yang lain dihadap-hadapkan gen tempur dewe. Nanti Belanda membantu yang kira-kira berpeluang untuk jadi raja atau jadi pemimpin, dibantu kasih senjata gitu. Menang, nanti kerajaannya Belanda ikut ngatur. Caranya ngoten. Jadi dia tidak punya apa-apa sebenarnya, tapi karena kita pecah belah, dan pecah belah itu diciptakan sama Belanda, lalu kemudian terjadilah negara kita ini seolah-olah, atau kerajaan-kerajaan waktu itu ya, seolah-olah rajanya Jawa, tapi yang di belakangnya yang ngatur-ngatur itu Belanda. Masih mau begitu? Mau. Hari ini terjadi begitu atau enggak, Mbak? Oh masih. Jadi belum merdeka banget ya kita itu. Nah, tapi makanya kita jangan mau dipecah belah. Ya. Kalau ada upaya membentur-benturkan sesama anak bangsa hanya karena beda, ini pun mari. Oh, pun maghrib ini Pak. Alhamdulillah, berarti ini pun sekam nggih, Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena sudah maghrib, ya, mungkin lain kali kita sambung lagi. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak hal yang kurang berkenan. Kalau ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya datang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kula kinten cekap semanten, ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.